mendengarkan proses kreatif beliau kan, bagaimana lahirnya Alena, dan sebutnya 3 buku. Satu yang belum terbit adalah 2 Ustadz ya. Kita mau dengar ya, Kang Pepi memaparkan proses kreatifnya ngarang, karena ini yang menjadi intisari acara kita pada malam ini. Silakan Pak. Ya. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Saya boleh dibilang kok tiba-tiba muncul. Ya betul, tiba-tiba muncul dalam dunia yang tulis-menulis fiksi, novel, bahkan cerpen gitu ya. Karena memang saya secara sadar memang membunuh kemampuan saya sendiri sebagai penulis fiksi. Jadi sebelum saya menjadi wartawan, kira-kira di tahun 90-an, tahun 80-an, saya ini penulis fiksi, penulis cerpen, penulis cerita bersama. Dan maaf ya Pak Masri, ini sebenarnya bukan novel pertama saya gitu, karena ya, dulu kalau saya menulis ada 5-6 cerita bersambung bahkan lebih, dan kalau disatukan itu jadi buku. Cuma waktu itu tidak kepikiran dibukukan kemudian dibikin novel. Jadi ketika saya dapat honor, ya itu urusan penerbit lah ya. Jadi saya memang tersinggung oleh copyrightnya ada pada mereka. Nah, bahwa kemudian saya membunuh kreativitas saya itu satu pertanyaan. Kenapa? Mungkin teman-teman bertanya kenapa? Ya, karena saya tahun 94 memasuki dunia baru pendidikan dan latihan Kopassus, di mana saya ingin berdedikasi menjadi seorang wartawan yang sebagai cita-cita saya sejak awal sebenarnya, dan kita terpendam sejak mahasiswa. Dan kesempatan itu ada di depan mata, saya ikut testing, masuk, tapi ternyata memang saya harus akui sangat berat pendidikan di harian Kompas itu. Salah satu yang terberat itu adalah ultimatum dari mentor saya, guru saya, Bapak Ludi Iswara, yang karena beliau sangat berpengalaman, sudah mencium gelagat bahwa berita-berita yang saya tulis itu bahasanya kok sastra banget, mendayu-dayu, lebay kata anak muda sekarang. Ya. Padahal di dalam nulis berita dari Pak Louis kita harus straight. Makanya ada yang disebut straight, berita langsung, nggak boleh muter-muter, straight langsung, nggak ada kata-kata mendayu-dayu. Saya dikasih pilihan, kamu mau nulis berita atau mau nulis fiksi. Itu luar biasa itu. Kegalauan saya juga luar biasa. Tapi karena saya berkhidmat ingin menjadi seorang wartawan, saya bilang bahwa saya akan meninggalkan dunia lama saya. Dan kemudian saya akan memasuki dunia baru yang disebut dunia jurnalistik. Maka sejak tahun 94 sampai kira-kira saya resign dari harian Kompas tahun 2017 awal Januari, saya tidak menghasilkan satu cerpen pun atau apalagi satu novel. Betul-betul kemampuan saya dibunuh oleh keinginan saya sendiri. Tetapi rupanya teman-teman, saya tidak benar-benar membunuh dan mematikan kemampuan saya itu. Ternyata cuma pingsan. Dan saya coba menghidupkan kembali kemampuan saya dalam menulis fiksi ini. Lalu saya mulai mencoba kira-kira apa ya media yang kita pakai. Sekarang musimnya media sosial. Maka saya punya eksperimen menulis cerpen, menulis cerita bersambung itu di media sosial. Ternyata itu sangat memudahkan. Lalu kemudian saya terus menerus berimajinasi sampai kemudian saya menghasilkan 2 novel dan 1 kumpulan cerpen yang saya sebut Gerumbul Cerpen, yang saya kasih judul 2 Ustadz. Ini memang belum saya launching, tetapi kita memang berfokus kepada 1 novel dulu, Alena. Nah itu pertama, kenapa saya menghilang lalu kemudian muncul. Lalu Alena sendiri sebenarnya
sebenarnya merupakan pergulatan saya karena saya banyak berkeliling ke berbagai daerah, ke berbagai negara saat saya menjadi seorang wartawan. Dan saya menangkap suasana di semua negara itu, di semua tempat yang saya kunjungi. Saya berkenalan dengan banyak orang. Mereka memberikan pemahaman saya tentang dunia yang lain, bahwa kita berbeda budaya. Saya paham dengan apa yang disebut relativisme budaya di situ. Saya belajar dari cara mereka berpikir dan bertindak. Saya bahkan ke India itu sampai 3 kali, dan kemudian menghasilkan satu sosok Alena. Alena itu yang saya gambarkan sebagai perempuan ini berwajah India, keturunan India dan Sunda. Tapi bukan keturunan saya, karena saya Sunda juga ya. Ya, itu imajinasi. Nah, saya juga pergi ke London itu sampai 3 kali, dan saya menyerap kehidupan di sana. Jadi apa yang saya tuturkan, setting tempat di London, di New Delhi, di Papua, lalu kemudian di Tasikmalaya, kota kelahiran saya, itu benar-benar real. Ya. Setting tempatnya itu benar-benar real. Bahwa orangnya, karakternya bisa jadi nggak ada. Itu adalah memang karakter yang saya ciptakan sendiri. Tetapi pergulatan mereka, kehidupan mereka tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang saya amati, dan bahkan mungkin terjadi, ada di dalam dunia nyata. Jadi mohon maaf kalau kemudian ada kesamaan ya, ada kesamaan alur cerita, ada kesamaan mungkin karakter dengan teman-teman di sini atau teman-teman yang ada di Zoom sana gitu. Mohon maaf, itu tidak secara sengaja, tetapi saya merekam kehidupan sehari-hari, merekam gaya hidup, merekam ambisi seseorang, merekam juga percintaan. Nah, ini kenapa cinta? Lagi-lagi cinta, ngomongin cinta. Jangan abaikan cinta. Kita ini ada karena cinta, kan gitu. Kalau nggak ada cinta, bapak mama kita nggak bercinta, ya nggak ada kita, gitu. Jadi jangan abaikan percintaan. Sering itu romantisisan, ya kenapa kata orang? Boleh bilang romantisisan. Roman itu kan cinta, romantis ya. Tapi ya kalau saya boleh bilang, Alena ini ya bukan cinta biasa, gitu ya. Ini cinta yang tidak bisa juga dikatakan luar biasa, karena memang ada pergumulan bagaimana dia harus sebisa mungkin mencintai seseorang, tetapi dia juga di saat yang bersamaan harus mencari jati dirinya. Siapa saya ini? Nah, ini kan pergumulan yang sangat, menurut saya sih penulisnya ya, menarik gitu. Ya agak sedikit iklan, baca aja kalau memang penasaran kan gitu ya. Saya kira itu proses kreatif yang saya dapatkan ya. Oke, makasih Kang Pep yang memberikan gambaran singkat mengenai proses kreatif tulis ngarang novel.